Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azima dari kelas SI 5K. NIM saya adalah 1914101121. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS yang diberikan oleh Ibu Megawati selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web. Di sini tugas yang diberikan oleh Ibu Megawati mencari materi yang berjudul Web Development Tools. Berikut adalah catatan materi saya menggunakan double folio. Ini juga. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang Web Development Tools. Pengertian Web Development. Web Development dapat diartikan sebagai pengembangan sebuah situs web untuk World Wide Web atau Internet. Pengembangan yang dimaksud dapat mencakup e-commerce, pengembangan bisnis, web design, client side atau server side, scripting atau pengembangan sebuah halaman statis atau sederhana, atau yang paling kompleks berbasis web, aplikasi internet, bisnis elektronik atau layanan jaringan sosial. Yang lebih besar untuk bisnis dan organisasi, tim pengembangan web dapat terdiri dari ratusan orang web developer. Organisasi yang lebih kecil mungkin hanya memerlukan satu kontrak permanen atau webmaster, atau sekunder tugas untuk posisi pekerjaan yang terkait seperti desain grafis atau sistem informasi teknisi. Web development mungkin merupakan upaya kolaborasi antar departemen, bukan domain development yang ditunjuk. Pengertian web developer. Web developer adalah seseorang yang menciptakan aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman. Pada dasarnya, web developer membuat berbagai hal terjadi pada sebuah website. Peran web developer adalah sebagai penghubung dari semua sumber daya yang akan digunakan pada sebuah website. Mulai dari pemanggilan database, membuat halaman website yang dinamis, hingga mengatur cara pengunjung untuk berinteraksi dengan elemen-elemen dari website tersebut. Seorang web developer yang handal akan terbiasa dengan bahasa pemrograman, baik itu di sisi server maupun di sisi klien. Jangan lupa dengan aspek database yang akan digunakan. Berikut adalah bagian aplikasi yang harus dipahami oleh seorang web developer. Dari sisi client side ada bahasa JavaScript, dari server side ada ASP, ASP.NET, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, dan lain-lain. Dari sisi database ada bahasa MySQL, Oracle, dan lain-lain. Adapun standar kompetensi, skill paling wajib dimiliki oleh web developer. Yang pertama ada skill programming basic. Programmer wajib menguasai satu bahasa, dan bila sudah menguasai satu bahasa tersebut, akan lebih mudah mempelajari bahasa pemrograman yang lainnya. Yang kedua ada skill kuasai framework. Framework dapat membantu developer mengembangkan aplikasi dengan menggunakan bantuan library dan tools yang telah ada, sehingga proses yang standar dalam sebuah aplikasi tidak perlu dibuat dari nol. Ada banyak framework saat ini, diantaranya ada Laravel, CodeIgniter, Django, dan lain-lain. Yang ketiga ada skill CMS knowledge.
adalah sebuah sistem yang memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk mengelola dan mengadakan perubahan isi sebuah website dinamis tanpa dibekali pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat teknis dalam sebuah mendesain sebuah website. Saat ini sangat banyak CMS yang open source yang beredar, di antaranya ada Joomla, Drupal, WordPress, dan lain-lain. Yang keempat ada skill JavaScript framework. Ini sangat penting bagi web developer menguasai framework JavaScript ini, karena untuk menambah keindahan dan ekspresifnya situs, juga menambah kemampuan dan user experience makin tambah puas. Framework JavaScript diantaranya ada jQuery, Mootools, dan Dojo, dan lain-lain. Yang kelima ada skill e-commerce knowledge. Skill ini wajib dikuasai web developer karena banyak order datang untuk pemesan situs e-commerce. Selain menguasai CMS e-commerce, developer web juga mesti mempelajari payment gateway dan integrasinya. Yang keenam ada skill mobile platform. Sebagai web developer tentu akan terus mengembangkan skillnya untuk menguasai bahasa pemrograman agar mudah menyelesaikan suatu proyek. Yang ketujuh ada skill SQL. Sebagai web developer sangat penting menguasai bahasa SQL, karena inilah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database. Tanpa menguasai SQL akan sulit bagi web developer untuk mengatur manajemen informasi dari aplikasi yang dibuatnya. Yang ke-8 ada HTML dan CSS. Ini jelas wajib dikuasai sebagai dasar web developer. Tetapi dengan semakin berkembangnya IDE, pekerjaan programmer untuk menguasai HTML dan CSS bisa lebih mudah. Terutama untuk CSS juga banyak framework yang bisa digunakan. Jenis-jenis web development. Yang pertama ada front end. Jenis pengembangan web ini membantu mengubah informasi dan data yang tersedia menjadi antarmuka pengguna grafis menggunakan CSS, HTML, dan JavaScript, sehingga pengguna dapat dengan mudah berinteraksi dengan antarmuka yang disediakan. Yang kedua ada back end. Ini memungkinkan pengembang untuk menyimpan dan mengatur data serta memastikan kerja dan fungsi yang benar dari semua yang tersedia di front end atau di sisi klien. Bagian back end ini berinteraksi dengan bagian depan halaman web dengan mengirim dan menerima data yang ditampilkan langsung dari situs web. Yang ketiga ada jenis full stack developer. Adalah gabungan dari front end dan back end. Ini mencakup pengembangan grafik dan desain halaman web bersama dengan mengelola database untuk organisasi dan penyimpanan data. Adapun beberapa tools atau alat web development yang sering kali digunakan dalam proses pengembangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada GitHub. GitHub adalah platform khusus developer yang dibuat karena terinspirasi dari cara bekerja para programmer. Dari open source ke bisnis, kita bisa menghost dan meninjau sebuah kode, mengelola proyek, dan membangun software. SAS adalah bahasa yang membantu web developer membuat CSS untuk membangun website dengan cepat dan mudah. Yang ketiga ada CodePen, adalah tempat para front-end developer meningkatkan skillnya. Yang keempat ada Angular.js, adalah salah satu jenis framework dari JavaScript yang menggunakan metode MVC atau Model View Controller dan saat ini dikelola oleh Google. Yang kelima ada TypeScript, adalah bahasa pemrograman berbasis JavaScript yang menambahkan fitur strong typing dan konsep pemrograman OOP klasik. Semua kode JavaScript adalah kode TypeScript juga. Yang keenam ada Sublime Text, adalah text editor yang digunakan untuk membuat atau mengedit suatu aplikasi.
Yang ketujuh ada Bootstrap, adalah kerangka kerja CSS yang open source dan bebas untuk merancang situs web dan aplikasi web. Yang kedelapan ada Tools. Chrome DevTools adalah serangkaian alat developer web yang terintegrasi langsung ke browser Google Chrome. Yang kesembilan ada Tools npm, adalah sebuah manajer paket untuk bahasa JavaScript yang menjadi manajer baku untuk lingkungan runtime Node.js. Yang ke-10 ada Visual Studio Code, adalah perangkat lunak penyunting kode sumber buatan Microsoft untuk Linux, Mac OS, dan Windows. Adapun beberapa jenis framework dalam web development yang sering digunakan oleh pengembang website, yaitu yang pertama ada Node.js, merupakan kerangka kerja JavaScript untuk server side. Yang kedua ada Ruby on Rails, adalah framework full stack yang dikembangkan oleh bahasa pemrograman Ruby. Yang ketiga ada Ionic, adalah kerangka kerja pengembangan mobile. Yang keempat ada framework Django, merupakan kerangka kerja full stack yang didevelop dengan bahasa Python. Yang kelima ada WordPress, merupakan content management system atau CMS yang dikembangkan oleh bahasa pemrograman PHP. Yang keenam ada .NET, adalah full stack framework yang dikembangkan oleh Microsoft. Yang ketujuh ada Angular.js, Backbone.js, dan Ember.js, merupakan kerja front-end JavaScript. Para pengembang, khususnya web developer, memiliki bahasa pemrograman untuk dipilih dalam melakukan hal yang sama seperti bahasa Python, Java, Ruby, JavaScript, Go, PHP, Swift, dan Objective-C. Itulah pemaparan materi yang saya sampaikan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.